Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa di dalam program kita Sabda dan Doa Malam edisi Rabu 31 Agustus 2022. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita, segala rutinitas kita. Pada malam hari ini kita akan memfokuskan hati dan pikiran kita di dalam peribadahan kita pada malam hari ini. Karena itu mari kita mulai ibadah ini di dalam Tuhan. Kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah pada malam hari ini, itulah datangnya dari pihak Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kau perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama. Siapa nama Tuhan kita Bapak Ibu? Yesusku luar biasa. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Kitab Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Sebelum firman ini kita baca, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, Allah yang empunya hidup dan kehidupan kami. Di malam hari ini kami berkumpul di tengah-tengah keluarga kami, di dalam melaksanakan ibadah malam. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menyatakan kasih-Mu bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami secara khusus Tuhan, di dalam sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan dan ciptakan bagi kami. Dalam berbagai tugas rutinitas yang kami lakukan, di dalam pekerjaan tanggung jawab kami, baik yang kami lakukan di rumah maupun yang kami lakukan di luar rumah sehubungan dengan tugas tanggung jawab kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami, sehingga semua pekerjaan yang Tuhan embankan dan percayakan kepada kami sepanjang hari ini, boleh kami angkat dengan baik, boleh diselesaikan dengan baik oleh karena Engkau berkenan atas kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, melalui ibadah kami Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memberikan waktu
menfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada firman Tuhan pada malam hari ini yang hendak kami akan baca dan kami akan renungkan. Melalui kekuatan daripada Roh Kudus akan memampukan kami sehingga kami boleh memahami firman ini dengan baik dan benar. Inilah doa kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yeremia pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan. Umat yang akan datang di Sion. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari tiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel dan mereka akan datang bersama-sama diri dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku, Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan dalam setiap langkah kehidupan kita.
Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita telah bersama-sama membacanya dari kitab Yeremia pasal 3, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25, diberikan satu tema, Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkaulah Tuhan Allah kami. Kamu mau puang sia kapenombangke. Ibu bapak saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sering ada ungkapan laabiran ulun namalai kelate ege enamora. Laabiran ulun namalai kelate ege enamora. Artinya orang yang selalu berusaha mempertahankan pendapatnya sekalipun itu salah. Bacaan kita berbicara tentang ajakan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda agar mereka segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Allah berjanji akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengangkat gembala-gembala bagi mereka untuk menggembalahkan mereka sesuai dengan kehendaknya. Sehingga Yerusalem akan kembali disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Israel dan Yehuda sudah memberontak, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dan mengampuninya jika mereka kembali bertobat atau kembali kepada Allah. Melalui seruan Nabi Yeremia, khususnya dalam pembacaan kita ini, bangsa itu kembali bertobat. Pengakuan dosa mereka diawali dengan pernyataan, ini kami datang kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Pengakuan dosa mereka merupakan ungkapan ketulusan iman sebagai kesadaran bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan yang dikasihinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, sehingga ia tetap membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi perlu ditegaskan bahwa sekalipun Allah pengampun, namun tidak bisa dipermainkan. Mengaku dosa berarti berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itulah yang dikehendaki Allah. Datanglah kepadanya, bertobatlah dengan sungguh, maka Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Semoga firman ini senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan dan kenan bagi kita sekalian. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kembali lagi kami mengangkat pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini
Kami sungguh senang karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan sudah bersama-sama dengan kami melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kami telah bersama-sama melantunkan pujian syukur kami sebagai tanda rasa syukur dan sukacita kami atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Dan kami sudah disegarkan oleh firman kebenaran-Mu ya Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan pada malam hari ini. Sekiranya melalui firman ini kami akan dimampukan, dikuatkan untuk senantiasa mengakui segala kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan kami. Kami telah diliputi oleh berbagai dosa, tetapi kami kembali dikuatkan dan disegarkan oleh firman pada malam hari ini. Sekalipun kami berdosa, tetapi kami datang kepada Tuhan meminta pengampunan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka kami akan dibenarkan dan dikuatkan, diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi bekal bagi hidup kami di dalam menjalani hari karunia yang Tuhan masih anugerahkan dan percayakan kepada masing-masing kami. Ya Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa untuk kami semua Tuhan di dalam tugas pelayanan kami sebagai orang tua. Di dalam mengangkat tugas tanggung jawab kami yang Tuhan embankan dan percayakan kepada kami semua. Engkau memberkati segala usaha upaya yang kami lakukan melalui pekerjaan kami, tanggung jawab kami, baik di rumah maupun di luar rumah Tuhan. Semuanya itu kami kerjakan, kami lakukan, oleh karena Engkau berkenan atas kami semua. Memberkati segala pekerjaan yang kami kerjakan, dan biarlah semuanya itu Tuhan memberikan hasil yang terbaik. Kami pakai di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan di dalam merendah masa depan mereka melalui bangku pendidikan di tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan senantiasa mendampingi anak-anak kami, menyediakan waktu yang terbaik, dipergunakan untuk belajar, dan biarlah anak-anak kami semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin bertumbuh di dalam kedewasaan, secara khusus dewasa dalam iman mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa masa depan bagi anak-anak kami sungguh ada di dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa di surga pun kami berdoa bagi anak-anak kami yang jauh terpisah dari kami semua. Oleh karena pendidikan mereka Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa melindungi anak-anak kami dimanapun mereka berada. Biarlah senantiasa boleh menuntut ilmu dengan baik, dan suatu waktu mereka boleh meraih cita-citanya dengan baik. Kami berdoa untuk lansia kami Tuhan di Jemaat Karambe. Sekiranya senantiasa Tuhan memberkati, sehingga di dalam lanjut usia senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap kegiatan kami di dalam minggu ini. Berkati Bapak Pendeta, berkati majelis gereja, berkati anggota jemaat Tuhan, kami semua di dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan kami di sepanjang minggu ini. Baik di dalam kebaktian rumah tangga, kebaktian PWGT, PPGT, PKBGT. Sekiranya itu Tuhan boleh berjalan dengan baik oleh karena tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami berdoa untuk keluarga yang bergumul oleh karena mengalami duka cita, di mana orang yang mereka kasihi telah mengalami kematian. Sekiranya Tuhan tetap menguatkan dan menghiburkan segenap keluarga yang berduka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, dan juga yang sementara berobat jalan ya Bapa. Sekiranya Engkau memberkati saudara-saudara kekasih kami di dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan melalui upaya yang dilakukan, baik oleh keluarga maupun tim medis, Tuhan Engkau berkati, supaya semua resep-resep yang diberikan bagi saudara kekasih kami boleh menjadi saluran
pemulihan, kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami. Dan pada waktu yang Engkau tentukan, mereka akan dipulihkan dari sakit penyakit yang dialami, kembali sehat dan kuat di dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi saudara-saudara kekasih kami. Ya Bapa di surga, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Sekiranya Tuhan akan melindungi dan memberkati kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi kami akan kembali dikuatkan, dimampukan di dalam menyambut hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah doa syukur kami, inilah harapan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, memberkati kita, senantiasa melindungi kita, memberkati segala rencana-rencana yang kita akan rencanakan ke depan, supaya semuanya itu akan berjalan dengan baik. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, semoga Tuhan senantiasa menuntun dan mengarahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.